hati yang bersyukur, kita nyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kami puji dengan riang. Kita pun memuji dengan suara menggap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dosa itu dapat merusak relasi kita dengan Tuhan kita dan juga dengan sesama kita. Kita sering menyakiti hati orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Baik dengan segala perkataan kita, segala perbuatan kita. Tapi karena Tuhan begitu baik untuk kita, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita, sehingga dosa kita bisa ditebus oleh Tuhan. Mari teman-teman, kita berdoa, kita mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami yang seringkali mendukakan hati-Mu, yang seringkali mendukakan hati orang di sekitar kami semua, baik itu orang tua kami, saudara kami, teman kami, siapapun itu. Tuhan, kami mohon ampun dan kami mohon Tuhan, baharuilah kami dengan kasih setia-Mu dan baharuilah kami Tuhan, biarlah kami bisa menjadi manusia yang baru sehingga kami bisa menjadi terang-Mu ya Tuhan di dunia ini. Doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan, hanya kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Dia kan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hidupku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Jua-jua man bandu kam anak-anak kami permata, agi-agi kami permata, GBKP Rawamangun Pulau Mas, si Gundari, paksana tading i rumah, entah pe kam yang sedang bekerja work from home. Kita kan situasi kita pada saat ini memang mengharuskan kita untuk mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah, karena peran serta kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu juga memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, juga bagi diri kita. Senang sekali bisa bertemu dengan Kam, meskipun dalam situasi dan suasana yang agak berbeda dengan pelaksanaan PA ataupun doa malam permata pada bulan-bulan sebelumnya. Dan sekarang kita harus semua serba online, semua harus dikerjakan dari rumah. Namun demikian, kita percaya meskipun dalam situasi seperti ini, kita merasakan penyertaan dan tuntunan Allah. Sebelum kita memulai PA dan renungan untuk membahas firman Tuhan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur mengingat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada saat ini bersama dengan anak-anak kami, adik-adik kami yang kami kasih Permata Rawamangun Pulau Mas. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama untuk mempelajari satu bagian dari firman-Mu yang kami yakini dan kami percaya akan meneguhkan dan membimbing kami, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan meneguhkan kehidupan kami ketika kami harus menghadapi hari-hari yang begitu sulit akibat COVID-19, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa menguatkan kami. Hadirlah bersama dengan kami meskipun kami harus jauh dan tidak dapat berkumpul, bertemu dalam kesempatan membahas firman-Mu, tetapi meskipun dalam jarak yang berbeda, yang saling berjauhan, Roh Tuhan yang menyatukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami permata, adik-adik permata yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita pada PA Permata ini diambil dari kitab Ibrani, kitab Ibrani pasal yang ke-12, dimulai nanti ayat yang kedua dan ketiga, ada 2 ayat. Kami akan bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami permata, adik-adik permata, kitab Ibrani yang terdapat dalam perjanjian baru ini salah satu kitab yang cukup khas dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, meskipun kitab yang lain juga punya kekhasan tersendiri. Tetapi kenapa begitu menarik? Karena banyak ahli meyakini kitab Ibrani ini
walaupun ada sedikit perbedaan pandangan tentang siapa yang menuliskannya, sebagian ada yang beranggapan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Namun ada juga pendapat yang lain yang menyatakan kalau dilihat dari struktur bahasa tulisan sepertinya ini bukan tulisan Paulus. Namun apapun itu, hal yang menarik dari kitab Ibrani ini adalah ketika kita melihat isinya dia banyak sekali memakai pendekatan budaya tradisi Israel dari zaman Perjanjian Lama. Ini salah satu ciri khas yang cukup menarik dari kitab Ibrani, dengan tradisi pendekatan Israel pada zaman Perjanjian Lama. Penulis kitab Ibrani ini memberikan penegasan, memberikan poin-poin tentang bagaimana beriman kepada Kristus dengan pendekatan tradisi Israel dari zaman Perjanjian Lama. Sehingga kita banyak temui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama, termasuk juga tokoh-tokohnya, itu diangkat kembali. Jadi sepertinya kitab Ibrani ini diberikan kepada jemaat Kristen mula-mula yang dari komunitas Yahudi, ya. Oke. Nah, tema yang diberikan bagi Permata pada saat ini adalah Yesus yang memimpin dalam iman. Itu dikutip tadi dari sebagian ayat yang kedua ini. Kalau kita lihat pasal 12 ini didahului dari pasal sebelumnya, yaitu tentang iman, ya, saksi iman. Sehingga pasal 12 ini kalau kita perhatikan ayat pertama dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kenapa tiba-tiba di pasal 12 ini penulis mengatakan, karena kita, kenapa tiba-tiba karena kita? Kan begitu. Tentu kalau kita lihat sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, yang namanya surat kan tidak ada subjudul, ya. Jadi justru setelah dalam perkembangannya maka dibuat subjudul dari isi surat. Nah, makanya ayat pertama ini sebenarnya dia sambungan dari pasal sebelumnya. Nah, saya bacakan ya. Misalnya saya kutip saja dari ayat 32 mulai, ya. Saya bacakan dari ayat 32 pasal 11. Karena sebelumnya di atas itu kan berbicara tentang tokoh-tokoh, tentang iman dan perbuatan apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Bagaimana mereka menjadi saksi dari iman percaya mereka. Nah, begini katanya. Ayat 32 pasal 11. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena iman, nah ingat, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Titik sampai di situ. Kita lanjutkan ke pasal 12 ayat 1. Karena itu, nah di sini dia koneksinya ya. Jadi tadi disebutkan di pasal 11 bagaimana peristiwa orang-orang yang terdahulu dalam iman percaya mereka kepada Allah, mereka harus mengalami berbagai penderitaan. Dikejar, dipenjarakan, didera, disiksa, dibunuh, digergaji, tadi dikatakan semua. Itu semua mereka lakukan. Mereka bahkan harus lari, bersembunyi. Jadi ini mau menggambarkan keyakinan mereka akan iman meskipun belum terlihat hasilnya. Bahkan tidak sedikit yang harus meregang nyawa ketika mereka mempertahankan iman. Nah, kitab Ibrani ini sendiri kan ditulis pada masa-masa kesusahan, pada masa-masa kesukaran yang dialami oleh jemaat mula-mula. Diperkirakan ini ditulis setelah tahun 60-an, namun sebelum tahun 95 ya. Ini pada masa itu pemerintahan Roma begitu gencar-gencarnya menyiksa, memburu, menangkap orang-orang percaya ya. Nah, surat ini memberikan kekuatan seperti tema tadi, Yesus yang memimpin dalam iman. Kita mungkin sedang tidak menderita oleh karena iman kita akibat misalnya adanya ancaman, kamu harus mempertahankan iman, kalau tidak kamu akan dibunuh, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjara. Tetapi yang kita alami saat ini adalah sebuah masa, sebuah waktu di mana iman kita ini dituntut untuk benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, tadi disebutkan bacaan kita, yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu kita merayakan, melaksanakan minggu-minggu Passion, minggu-minggu di mana kita memperingati penderitaan, masa-masa penderitaan Yesus, sampai dia harus disalibkan, mati. Ya, tadi disebutkan juga bagaimana Kristus mau menanggung semua proses penderitaan yang harus dijalaninya, yang harus dirasakannya. Itulah ketaatan. Nah, iman kita kepada Kristus itu menuntut dan menuntun kita juga ke dalam sebuah ketaatan. Ketika kita harus sampai kepada waktu menghadapi COVID-19, ya, mungkin banyak di antara kita harus berhenti bekerja untuk sementara waktu. Mungkin banyak di antara kita yang sudah kehilangan pekerjaan, bahkan. Juga bukan hanya kamu yang ada di Jawa atau di Jakarta pada saat ini. Situasi kami juga yang ada di kampung tidak jauh berbeda. Ya, akibat COVID-19 ini, bukan hanya kami yang bekerja kantoran atau yang sedang bekerja di Jawa, di Jakarta, tetapi saudara-saudara kita yang ada di kampung ini juga sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit. Nah, disinilah dituntut iman. Kalau pendahulu kita itu, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi di pasal sebelumnya, oleh karena iman dan ketaatan, mereka menyaksikan
apa yang menjadi buah iman mereka. Bahkan ada yang harus meregang nyawa. Tetapi mereka terus taat kepada Allah. Nah, ketika masa perjanjian baru, apa yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita, itu juga yang diikuti oleh para rasul dan murid-murid dalam ketaatan mereka. Ketika pemerintahan Roma mengambil posisi untuk menyerang orang-orang Kristen, mereka harus berlari. Mereka harus rela ditangkap, disiksa. Bahkan mereka harus sampai meregang nyawa akibat kesiksaan yang diberikan. Tetapi itu semua menunjukkan pengharapan mereka akan iman. Mereka tidak dapatkan sukacita. Bagaimana bersukacita? Mereka harus lari, sembunyi, ditangkap, disiksa, dibunuh. Tetapi di sana dikatakan, karena iman mereka kepada Allah, mereka yakini Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik sampai kepada kesempurnaan. Nah, Kristus adalah kesempurnaan dalam iman kita. Dalam masa-masa sulit ini, kita harus melihat kepada Kristus. Ya, hari-hari ini hari-hari yang tidak jelas sepertinya. Kita tidak tahu sampai kapan. Kita hanya berharap, kita bermohon, kesusahan dan kesulitan hari-hari yang akan kita lalui akan segera berakhir. Tetapi yang terpenting, iman yang kita miliki kepada Allah di dalam Kristus itu yang akan meneguhkan kita bahwa akan ada pengharapan hari esok yang lebih baik yang disediakan Allah. Kita jalani, jangan berputus asa. Tadi saya lihat buku tentang doa malam itu supaya kita tetap ada sukacita dan pengharapan. Jangan berputus asa, jangan dibawa menjadi sebuah kesusahan bagi diri kita sendiri, sehingga kita tidak jatuh kepada hal yang lebih buruk. Kita merasa depresi, kita merasa sedih, dan ujung-ujungnya itu akan membawa petaka dan kondisi psikologi kita, cara berpikir juga kita menjadi tidak sehat. Tapi justru iman ini yang membawa kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ini yang harus kita pegang. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Saya kira ingatlah bahwa hari-hari ini adalah milik Allah. Seperti yang dituliskan oleh Paulus di kitab Roma, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Maka kita yakini pula, ketika Kristus tidak memandang siapa dirinya, tetapi dia taat, dia ikuti, dia mengabaikan semua kehinaan. Itu tadi di ayat 3. Semua dijalankannya, sehingga meskipun dia harus mati di kayu salib, itu justru mendatangkan sukacita bagi kita semua. Karena dalam ketaatannya sampai harus mati di kayu salib, itu justru membuahkan kehidupan yang luar biasa. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Artinya maut yang begitu mengerikan itu sudah tidak berkuasa lagi. Berganti dengan sukacita dan harapan kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama Kristus. Nah, itu yang menjadi dasar iman kita kan? Kalau tidak, ngapain kita beriman kepada Allah di dalam Kristus? Dalam pasal yang ke-8 kitab Roma, Paulus mengatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaankah? Kematiankah? Sakit penyakitkah? Tidak ada. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dan Kristus sudah menjadi bukti kasih Allah. Sehingga masa-masa kesulitan yang sedang kita hadapi ini pun
kita yakini tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, mungkin kita sedang dalam masa-masa yang begitu susah, sulit, baik dari segi perekonomian, ketakutan akan kesehatan juga. Tetapi semua itu bukanlah penghalang untuk memutuskan cinta kasih Allah kepada kita. Manbandu anak-anak kami permata, adik-adik kami permata. Seperti tema ini, pandanglah Yesus, fokuslah kepada Yesus. Sehingga hari-hari yang sepertinya sulit, hari-hari yang sepertinya akan semakin sukar kita hadapi ke depan ini, di dalam Kristus akan ada sukacita. Iman yang sama itu pula yang akan memberikan kita keberanian. Iman yang sama itu pula yang akan memberikan kita pengharapan bahwa Allah yang memegang kendali atas semua peristiwa yang sedang kita hadapi ini. Kita memang belum tahu. Para ahli pun mengatakan belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi jangan berputus asa. Tetaplah dalam iman. Karena Kristus sendiri yang akan menuntun, yang akan menjagai, yang akan memelihara, dan yang akan memimpin iman percaya kita menuju kesempurnaan di hadapan Allah. Apakah salah kita merasa takut dan khawatir? Tentu tidak. Sepanjang ketakutan dan kekhawatiran itu tidak menguasai hati dan pikiran kita. Sebagai manusia biasa tentu kita tidak terlepas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita hadapi hari-hari ke depan. Tetapi iman percaya kita kepada Allah di dalam Kristus yang akan meneguhkan pengharapan kita. Supaya kita tidak menjadi lemah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita memutuskan percaya kepada Kristus, kita mengimani akan kemahakuasaan Allah. Itu tidak berarti pula tidak ada penderitaan yang kita hadapi. Kita akan sehat saja. Tidak. Iman kepada Allah di dalam Kristus itu tidak menjamin kita tidak menghadapi masalah. Tetapi ketika ada masalah yang kita hadapi, iman percaya kita itu yang akan meneguhkan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Kita percaya dalam doa-doa dan permohonan kita bahwa semua ini akan berakhir dalam kemurahan Allah. Soal waktunya itu bukan persoalan. Serahkan saja kepada mereka yang sedang bekerja untuk menemukan vaksin terhadap virus corona ini. Dan Allah pun bekerja bersama dengan mereka. Sebagaimana Allah juga bekerja di dalam hati dan kehidupan kita untuk tetap punya pengharapan dalam iman di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kamu, Krina, anak-anak kami permata, agi-agi kami permata. Tetap berpengharapan di dalam Kristus yang memimpin iman kita ke dalam kesempurnaan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita ertoto. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah firman yang kami terima pada saat ini meneguhkan kembali akan pengharapan kami kepada Allah. Bahwa iman kami ini Kristus sendiri yang akan menjaga, Kristus sendiri yang akan menuntun, dan Kristus sendiri yang akan memimpin kami ke dalam kesempurnaan. Kami mengaku terkadang kami kurang percaya. Kami ragu akan penyertaan Tuhan. Tetapi biarlah melalui perenungan kami pada saat ini, kami diingatkan dan diteguhkan kembali bahwa Kristus sendiri yang akan memimpin kami
dalam iman kami kepada Allah. Biarlah pengharapan kami tetap kepada Allah saja. Kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah iman kami hanya kepada Allah di dalam Kristus. Sehingga hari-hari ke depan kami bisa lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Allah senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makaman Bandu, anak-anak kami permata, tetap semangat. Kita percaya this too shall pass. Ini juga akan segera berakhir pada waktunya nanti. Kita mohon kemurahan Tuhan, masa-masa sulit, masa-masa sukar ini akan berakhir. Tetapkan semangat, jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, stay at home. Jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Sehat kam krina, sehat kita krina ibas perkuah hati Tuhan. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurna